Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana 'anittibail hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada al-hadid. Pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita perbanyak maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Memuji kepada Allah, memperbanyak sholawat terhadap Rasulullah, itulah intisari daripada seluruh amal perbuatan ibadah kita. Apapun yang kita kerjakan, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, kalau kita tidak mengimani kepada Allah, kita tidak mengimani kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, tidak percaya terhadap rukun iman yang 6, maka mubadzirlah seluruh amal perbuatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Beda, kita percaya kepada Allah, kita yakin dengan rukun iman yang 6. Insya Allah, seperti apapun dosa kita, seperti apapun kejahatan kita, sebanyak apapun kelakuan kesalahan kita, insya Allah pada akhirnya kita masuk surga. Walau kita setelah digodog di neraka. Seumpamanya kalau kita banyak dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada harapan kita masuk surga. Karena kita iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan iman kepada yang lainnya yang berada di rukun iman itu. Di sini kita pun tetap semoga Allah, berdoa kita, semoga Allah mencurahkan rahmat dan salam di samping kepada Nabi kita, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya, juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Semoga Allah merahmati semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini kita adalah alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala terpilih, dipilih, digiring, diarahkan, dipimpin, dibawa oleh malaikat-malaikat rahmat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mau menyempatkan untuk mengikuti tausiah-tausiah keagamaan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini Al-Fakir ingat satu firman Allah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kita diberi penghormatan oleh orang lain, maka fahayyu bi ahsana minha, maka jawab, beri lagi, balas lagi oleh kita dengan penghormatan yang lebih baik. Aurduha, walaupun tidak lebih baik, yang sepadan dengan yang diberikan kepada kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa penghormatan kita di dalam Islam? Yaitu adalah assalam. Ya, kita lagi duduk banyakan atau kita sendirian. Ada orang, assalamualaikum. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lebih. Orang bilang ke kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus orang lebih lagi ke kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa magfiratuh wa ridwanuh. Jadi berilah jawaban salam, berilah penghormatan orang lain kepada kita melebihi yang mereka beri kepada kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan begini, wah orang mengucap salam, assalamualaikum, wah kita baur saja begini. Na'udzubillahi min dzalik. Karena menjawab salam adalah hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak menjawab salam, dosa itu hukumnya. Dosa. Jadi kalau orang yang memberi salam, memberi penghormatan kepada kita, kita jawab oleh kita. Yang lebih panjang, yang lebih sempurna, yang lebih baik, maksimal minimalnya yang sepadan yang mereka berikan kepada kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena yang namanya Islam itu adalah yang mampu, yang mau, yang bisa menghormati dengan sesamanya. Jangan kita mengaku Islam, tapi tidak bisa, tidak mau, enggan menghargai orang lain, maka itu adalah pengakuan kosong. Jadi yang namanya orang Islam itu cinta kepada sesama. Kasih sayang terhadap sesama. Itu namanya Islam. Oleh karena itu, ayo kita galakan, ayo kita tingkatkan. Sebanyaknya ilmu, setingginya pengetahuan, kalau kita tidak berakhlak, kalau akhlak kita rusak, kalau akhlak kita lemah, apalah artinya? Mungkin kita tidak beda dengan laknatullah iblis al-la'in. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi nilai keislaman yang lebih utama itu adalah akhlak. Nabi besar Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini. Liutamima makarimal akhlak. Itu adalah untuk mengajar, menanamkan, menyempurnakan akhlak-akhlak manusia di muka bumi ini. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semakin tinggi ilmu kita, semakin luas wawasan kita, maka tentu semakin bijak tingkah laku kita, semakin sopan tutur kata kita. Itu tandanya orang yang pintar. Itu tandanya orang yang jenius. Itu tandanya orang yang berakal sehat. Kalau akhlaknya baik, tutur katanya baik, sopan santunnya bagus, memuliakan, menerima dengan baik kepada sesama, menghormati, menyayangi dengan sesama. Itu wujud daripada, itu tanda daripada kepintaran, keluasan, ketinggian ilmu dan wawasannya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena pada hakikatnya kita menyayangi orang berarti menyayangi diri kita sendiri. Kita mencintai orang berarti kita mencintai diri sendiri. Kita menghormati, memuliakan, menghargai seseorang berarti hakikatnya adalah memuliakan, menghargai, menghormati diri kita sendiri. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan kita mengharapkan dihormati orang lain. Jangan kita mengharapkan dicintai, dimuliakan oleh orang lain. Kalau kita tidak mau, kalau kita tidak bisa, kalau kita enggan untuk menghormati, memuliakan orang lain. Itulah
konsekuensinya. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita ke acara inti, yaitu pengijazahan. Karena Al-Fakir memang adalah sengaja Al-Fakir yaitu mau berbagi, ya satu, ya sedikit kita berbagi, ngobrol-ngobrol tentang tausiah keagamaan. Dan begitu pula di samping tentang hal tausiah, anekdot-anekdot agama, itu pun kita tidak cukup dengan hanya sebatas itu, tetap kita harus menjadi hamba Allah yang selalu ingat kepadanya. Mengingat Allah tentu adalah ada satu cara dan atas satu pembuka, satu kunci, yaitu adalah kalimah yang membawa kita untuk lebih khusyuk mengingat Allah, yaitu berzikir dengan menyebut kalimah-kalimah Allah, kalimah Al-Quran, ataupun tahmid, tahlil, atau doa-doa yang lainnya, insya Allah. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan atau berbagi, kalau ini auratkan, kita amalkan, maka insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dijauhkan daripada kesusahan. Tidak akan kena kesusahan, maksudnya kita akan dijauhkan dari kesusahan. Kesusahan banyak masalah, kesusahan banyak penyakit, kesusahan kurang makan, kesusahan ditinggalkan uang. Ya pokoknya berbagai macam kesusahan dihilangkan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita berzikir itu adalah pada hakikatnya kita mendekati Allah. Kita mendekati Allah sejengkal, Allah mendekati kita sedepak. Kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah mendekati kita dengan berlari. Kita mendekati Allah dengan berlari, maka Allah lebih cepat lagi mendekati kita. Jadi kita dekat kepada Allah, Allah lebih dekat kepada kita. Itu tujuan utama. Yang namanya wirid-wirid itu tujuannya seperti itu. Oleh karena itu, yang belum berpikir atau belum belajar tentang Al-Hikmah, jangan sampai kita menganggap bahwa Al-Hikmah itu ilmu perdukunan lah, ilmu sesat lah. Jangan. Karena jauh kita daripada itu. Dari apa yang kita sangkakan itu ternyata jauh panggang dengan api. Jauh sekali. Karena pada hakikatnya ilmu Al-Hikmah itu adalah suatu ilmu, suatu jalan untuk kita bisa lebih mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Al-Fakir tidak akan menerangkan hal ini karena jelas waktunya panjang. Jadi Al-Fakir hanya seperti itu saja. Apa saja yang belum kita tahu, apa saja yang belum kita mengetahui, apa saja yang belum kita belajar, ayo belajar, dan belajar. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ikra. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi kita jangan merasa cukup dengan yang sudah ada di dalam diri kita, tapi kita harus terus belajar, terus menggali di dalam hal ilmu keagamaan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau kita ingin seperti itu, maka ini kitabnya banyak ya. Banyak. Jadi dalam Khujinatul Asrar ada, Manbaul Al-Hikmah ada, Samsul Ma'arif Kubro ada, Jawahirul Ulama ada, pokoknya banyak lah. Jadi Al-Fakir tidak akan menjumpai referensi, karena Al-Fakir memang di dalam area Al-Hikmah itu adalah sistemnya ijazah gitu ya. Jadi beda dengan sistem kita ngaji. Mau ngaji, mau ngalugot, ya seperti itu. Jadi ini diambilnya dari kitab apa, itu beda. Karena kalau ijazahan itu adalah satu ilmu yang sudah diamalkan oleh guru, terus diijazahkan lagi ke kita. Ya terus turun-temurun seperti itu. Insya Allah amin ya Allah Rabbal alamin. Jadi Al-Fakir di sini adalah berdiri di area Al-Hikmah dan sekaligus pengijazahan. Jadi pertama ini tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil Mustafa sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin khususan al hadrati
Nabi Allah Adam wa Abu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan ila hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalam syai'ulillahi al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatillahil muqarrabin al-uluwiyati wasufriyah wa khususan hadiri malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalam al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidatina Khadijah al-Kubra al-Batuli wa hadrat Sayyidatina Fatimah Tazhar binti Rasulillah wa ila hadrati Sayyidina Hasan wal Husain wa ummi al-Fatihah wa ila hadrati jami ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tharatul mubasharati bil jannati al-Fatihah. Wa ila hadrati jami auliya illahi ta'ala fil masriq wal maghrib khususan hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddarasallahu sirrah al-Fatihah. Wal hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masriq wal maghrib khususan hadrati Syekh Ustadi Said Asdamil Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustadi man ajadani hadza wa khususan hadrati Abi Wami wal hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi Al-Fakir selalu ingatkan ya, takut lupa. Jadi setiap kita mengucap Al-Fatihah itu kita harus baca surah Al-Fatihah dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Tuh, terus apa wiridnya? Ya setelah itu kita wirid surat Al-Fatihah ya, yaitu alhamdulillah itu sampai waladhdallin. Berapa kali? Pertama kita harus dapatkan dulu berapa hari pun waktunya, yang penting kita bisa. Harus kita kejar hitungan 125.000. 125.000 ya. Tuh, kalau kita ingin cepat berarti kita sehari semalam ya kita bikin waktu. Ya tergantung kita. Jadi selama kita mewiridkan, mengejar jumlah yang 125.000 kita harus puasa. Nanti setelah kita tamat itu puasa dan wiridnya tiap malam 125.000, dawamnya kita 41 setelah sholat sunnah fajar. Dawam, jadi dawam. Jadi dawamnya 41 sehabis sembahyang sunnah fajar, yaitu sembahyang qobliyah subuh lah. Sehabis sembahyang qobliyah subuh 41. Itu dawam. Insya Allah kalau kita amalkan ini, kita kerjakan, insya Allah. Insya Allah rezeki kita gampang, mudah, melimpah ruah, dan hidup kita akan sejahtera, aman, nyaman, tentram, dan jauh daripada cobaan, ujian, dan perkara yang tidak kita sukai. Insya Allah ini terjadi. Tentu adalah izin Allah, berkah Nabi, dan haknya kalimatus syarifah ini. Haknya ayatus syarifah ini. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mau mengambil, yang mengamalkan, silahkan ucapkan qabil itu untuk penerimaan, dan Al-Fakir ijabkan dari sini insya Allah. Ini adalah merupakan suatu password di dalam area hikmah seperti ini. Apapun yang namanya aurad tetap tidak lepas daripada area hikmah. Dan area hikmah tidak lepas daripada area torikoh. Torikoh tidak akan lepas daripada area syariat. Oleh karena itu, sebelum kita belajar al-hikmat, sebelum kita belajar torikoh, wajib, tidak boleh tidak, harus kita belajar syariat dulu. Al-hikmat tanpa syariat akan sesat. Torikoh pun tanpa syariat tetap akan sesat. Jadi pertama, pelajari ilmu syariat. Apa itu ilmu syariat? Ya, ilmu syariat itu adalah ilmu yang kita pengajian biasa lah. Seperti tadi Al-Fakir sebelum ijazahan, ya membaca dulu hadis Al-Quran, menerangkan tentang ini dan itu, itulah ilmu syariat. Jadi kita harus belajar dulu ya tentang sholat, tentang akhlak, tentang macam-macam lah. Itu namanya syariat. Itu wajib. Belajarnya ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak belajar, maka dosa hukumnya tidak terbatas oleh waktu, sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Terus kita belajar sebelum kita bisa. Nanti kalau kita sudah bisa, apa yang sudah kita bisa, kita ajarkan lagi ke orang. Walaupun hanya sedikit kita bisanya, sampaikan kepada orang lain yang kita sudah miliki.
sebanyak sebesar apapun yang kita telah miliki, sampaikan lagi kepada orang. Itu namanya berbagi. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Ini aurat Al-Fakir dapat ijazah daripada masyaikhil kiram, guru-guru Al-Fakir. Maka ini Al-Fakir pun punya kewajiban untuk disampaikan, dibagikan kepada andai tolan, saudara, kerabat, akhwat, ikhwan Al-Fakir semuanya. Al-Fakir ijazahkan dengan ikhlas. Lillahi ta'ala, tafadhol. Silakan amalkan. Dan Al-Fakir sarankan atau sebelum mengamalkan atau sebelum kita melaksanakan ini, ya bagikan ini, video ini bagikan kepada saudara, handai tolan, kenalan, keluarga, bagikan. Dan yang belum subscribe, like, komen, silahkan berdoa, kita keinginan berdoa di dalam komentar tulis. Nanti diaminkan oleh saudara-saudara kita yang banyak akan melihat dan mendoakan kita. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, semoga bermanfaat. Dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan hambanya yang dicintainya, sehingga kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kita selamat, bahagia, dan kita mati pun menghadap Allah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian demikian, ala afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.